ulama tentang masalah ini. Maka saya lagi berusaha untuk menyusun tentang panduan menuntut ilmu. Bagaimana supaya kita bisa menuntut ilmu sesuai dengan penjelasan para ulama, dengan kitab-kitab yang jelas. Dan juga ustadz yang kita belajar jelas, akidahnya jelas, manhajnya jelas. Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Sekarang ini ada juga orang belajar tidak jelas. Pokoknya yang dilihat ustadznya jenggot, tidak isbal, belajar. Padahal pemahamannya khawarij, pemahamannya sufi, atau yang lain harus jelas. Sampai dulu orang belajar itu, para tabi'in lihat dulu kepada tabi'in yang lain, ini sholatnya benar nggak ini, sesuai dengan sunnah apa tidak sholatnya. Kalau sholatnya benar, berarti kepada yang lain dia lebih baik lagi. Tapi kalau sholatnya nggak benar, ditinggal, kamu belajar kepada dia. Ini perhatikan, sampai masalah itu perhatikan. Ini disebutkan dalam beberapa kitab. Jadi itu tentang belajar harus jelas kita, harus ada panduan dalam menuntut ilmu. Dengan syariat Islam melalui parlemen, apakah ini merupakan jihad? Apakah benar mereka ini berjuang menegakkan syariat Islam? Jadi perlu ditanya pada mereka, apa benar mereka berjuang untuk menegakkan syariat Islam, atau berjuang untuk kursinya supaya tetap? Apa kursinya supaya tetap? Atau gajinya tetap? Jadi harus dilihat dulu bagaimana mereka berjuang. Kalau dilihat yang ada, kenyataan yang ada, nggak ada yang berubah. Naiknya mereka di kursi itu nggak ada yang berubah, tetap aja kesyirikan tambah banyak, bid'ah tambah banyak, maksiat tambah banyak. Nggak ada perubahan sama sekali. Jadi apa yang mereka perjuangkan? Dan tentang sistem parlemen bukan dari Islam, demokrasi bukan dari Islam. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi akhirnya mereka berlomba-lomba membuat partai, kemudian mencari sebanyak-banyaknya pendukung. Tujuan itu, harta, tenaga, waktu mereka habiskan untuk itu. Jadi bukan mereka untuk menegakkan Islam, tapi untuk menegakkan partainya, menegakkan kelompoknya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan, setiap kelompok berbangga dengan golongannya. Bagaimana hukum mempersiapkan diri untuk berjihad, seperti pelatihan perang, bela diri dan yang lainnya dalam kondisi sekarang? Ini kewajibannya kita kembalikan lagi kepada siapa? Yang mempersiapkan ini kewajibannya kita atau ulil amri? Kewajibannya ulil amri. Kembalikan kepada ulil amri. Itu kewajibannya mereka. Ya kalau mereka kemudian memerintahkan untuk yang seperti ini, ya wajib. Tapi kita bikin sendiri, kemudian menurut ide kita harus punya latihan-latihan sekarang. Akhirnya yang dipukul, yang dibunuh siapa? Kaum muslimin juga oleh mereka. Sudah latihan lama, sekian lama, bertahun-tahun, turun gunung, disikat kaum muslimin. Jadi terjadi wakil yang ada seperti itu. Jadi kita kembalikan kepada ulil amri. Iya, karena sudah habis pertanyaannya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan apa yang saya sampaikan ini yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Dan saya minta ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga membawa kepada amal soleh. Dan juga dengan kajian seperti ini mudah-mudahan terhindar kita dari berbagai macam fitnah yang ada, baik kepada kita maupun kepada kaum muslimin yang lainnya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.